أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Yang taat kepada Allah sering dijaga oleh Allah, termasuk di dalamnya penyakit mewabah COVID-19. Saya nasihatkan untuk diri saya pribadi, sebelum kaum muslimin, jagalah Allah. Ini saya ingin cerita ya. Ada seorang dokter, teman saya, dan beliau sampai detik ini, dari mulai munculnya COVID-19 sampai sekarang, alhamdulillah dengan izin Allah, belum terkena COVID-19. Padahal beliau memeriksa tanpa APD. Dan datang ke klinik beliau orang yang begitu banyak. Dan beliau bercerita baru kemarin, bulan ini bertambah Ustaz. Yang asalnya mungkin sekian ratus menjadi 300. Saya yang biasanya cuma 1 bulan sekali PCR, sekarang harus 4 kali untuk menjaga diri saya dan keluarga saya. Dan walhamdulillah tidak pernah terkena. Sampaikan Ustaz, hadis yang ini yang kita baca sekarang. Ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Saya tidak mungkin Ustaz berbicara tanpa masker dan semisalnya, karena itu menyalahi kode etik kedokteran. Akan tetapi itu adalah sebab, dan tidak boleh bersandar kepada sebab, bersandarlah kepada Allah dengan cara amalkan hadis yang Ustaz sering ajarkan ke saya. Ihfazillah yahfaz. Tetap kita mengerjakan 5M yang asalnya jadi 3M, dari 3M jadi 5M. Tetap kita kerjakan itu. Karena itu bentuk tawakal. Tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi. Benarnya, jujurnya sandaran hati kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau menahan mudarat. Ma'a fi'lil asbab, dengan mengerjakan sebab. Itu tawakal. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menahan diri dari mobilitas dan semisal. Ya, tetapi yang paling utama, yang biar sebab ini benar-benar menjadi sebab, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampaikan Ustaz, ketika Ustaz ceramah, kata beliau pesan, ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, benar-benar jaga Allah Ustaz. Jangan bohong, kata beliau. Bahasanya beliau begitu. Benar-benar jaga Allah Ustaz. Jaga hukum-hukum Allah. Ini terutama mata Ustaz. Mata, media sosial, hati-hati. Media sosial, mata Ustaz. Dan beliau tidak pakai media sosial. Ya, kalau ada sesuatu boleh SMS. Kemudian beliau mengatakan, saya kalau ada pasien perempuan, saya tidak menulis. Saya tidak menulis sama sekali. Maka jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan menjagamu, termasuk di dalamnya yaitu penjagaan Allah di dalam diri kita. Jadi ini hadis ini cocok sekali untuk kita amalkan saat-saat ini. Tingkatkan ketakwaan, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita. Saya pesan juga untuk para pendakwah, para ustaz, para pemuka agama, kiai, tuan guru, para habaib, agar saat-saat ini ketika berita luar biasa tentang naiknya COVID, maka tugas kita yang berbicara tentang agama menenangkan umat untuk benar-benar berakidah yang benar dalam menghadapi penyakit COVID-19. Menenangkan umat, kembalikan kepada takdir, kembalikan kepada permasalahan sabar, kembalikan kepada annal faraja ma'al karbi, sesungguhnya jalan keluar bersama kesulitan. Allah tidak akan membebani hamba lebih daripada kemampuannya. Semakin sulit berarti sebentar lagi habis ini. Yakin, kita harus yakin itu. Semakin sulit berarti sebentar lagi habis. Harus yakin kita itu. Tidak boleh putus asa. Nah, itu tugasnya para pemuka agama. Di saat berita luar biasa begitu, buka channel ini tentang COVID, buka channel ini tentang COVID. Akhirnya
kaum muslimin semakin takut, semakin khawatir, ya. Tapi mau dibendung berita bagaimana? Susah juga. Maka tugas kita sekarang adalah mengenalkan kepada umat tentang kesabaran, tentang keyakinan Allah Asy-Syafi, Allah Maha Penyembuh, tentang taubat, tentang istighfar. Sudahlah, pemuka-pemuka agama nggak usah ngomong tentang masalah COVID, tentang masalah vaksin. Itu bukan ahlinya, biarkan yang ahlinya ngomong. Kita berbicara tentang agama, taubat, istighfar, penyebab semua ini adalah dosa. Itu tugas kita. Ya, tenangkan umat, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ingin nasihatkan kepada kaum muslimin, sampaikan ini. Saya ingin nasihatkan dengan meningkatnya kasus COVID, kasus penyakit COVID-19. Maka kita sebagai seorang muslim harus meyakini dengan seyakin-yakinnya hadis Rasul, wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya jalan keluar bersama kesulitan. Semakin sulit berarti semakin dekat jalan keluar. Semakin banyak berarti Allah akan mengangkatnya semakin cepat. Itu keyakinan yang membuat kita terus optimis, tidak mudah pesimis, tidak mudah putus asa, tidak mudah takut, khawatir, dan menjaga protokol kesehatan wajib. Tetapi tidak boleh putus asa, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. وقالوا سمعنا وأطعنا